Sepanjang Januari hingga Oktober 2025, Satuan Reserse Narkoba Polresta Jayapura Kota berhasil mengungkap 50 kasus tindak pidana narkotika. Dari jumlah itu, ganja mendominasi dengan 38 kasus, disusul sabu, obat terlarang, dan miras lokal tanpa izin. Kasat Res Narkoba AKP Febri Pardede menyebut 71 tersangka diamankan, 64 warga Indonesia, dan 7 warga Papua Nugini. Polisi menyita 33 kg ganja, 63 gram sabu, serta 3.000 butir obat keras. Sebagian besar ganja diselundupkan dari Papua Nugini melalui jalur tikus di perbatasan darat dan laut. Untuk sabu, mayoritas pelaku adalah pengguna dengan modus kiriman paket dari luar daerah. AKP Febri menegaskan komitmen Polresta Jayapura Kota untuk memberantas narkoba bersama Pemkot, TNI, dan masyarakat, serta mengingatkan bahaya narkotika yang bisa menghancurkan masa depan generasi muda. Jadi bisa kami jelaskan untuk data kasus narkoba yang kami tangani dari bulan Januari sampai dengan Oktober 2025, itu total ada 50 kasus, terdiri dari 38 kasus narkotika jenis ganja, kemudian 5 kasus narkotika jenis sabu, 1 kasus undang-undang kesehatan atau tindak pidana kesehatan dengan barang bukti pil trihexylphenidil, kemudian ada 4 kasus tindak pidana pangan, yakni dengan barang bukti minuman keras lokal atau tak berizin itu sekitar 340 liter, baik dari kasus narkotika jenis ganja, tapi kalau misalkan untuk warga negara asing cuma ganja saja sampai dengan sekarang, kebanyakan warga negara PNG itu ada 7 orang. Jadi dari keseluruhan kasus narkotika, baik dari jenis ganja maupun yang lain-lain, itu total orang yang kita amankan itu ada 71 orang. Terdiri dari 64 orang warga negara Indonesia dan 7 orang warga negara asing. Dari PNG keseluruhan laki-laki ya. Jadi kalau untuk modusnya rata-rata diedarkan itu di wilayah Kota Jayapura, namun ada juga yang modus mereka mencoba untuk membawa ke wilayah lain. Jadi ada beberapa kasus kita amankan untuk tersangka narkoba ini, mereka dengan sengaja membawa narkotika khususnya jenis ganja itu ke wilayah yang bisa ditempuh dengan menggunakan kapal seperti Manokwari, Sorong. Nah, kemudian ganjanya ini juga ya rata-rata berasal dari wilayah sebelah PNG, karena ya alhamdulillah juga masih bisa kita syukuri lah kalau ternyata warga Jayapura ini masih memiliki kesadaran penuh lah untuk tidak mungkin ada menanam gitu ya, mencoba menanam di wilayah kita, tapi kebanyakan untuk narkotika jenis ganja ini mereka bawa dari luar, dari negara PNG. Dan untuk masuk dari PNG ke Indonesia pun, ke Kota Jayapura pun ini tidak melewati jalur resmi. Jadi mereka, ya kita tahu lah kalau untuk perbatasan Indonesia dengan PNG ini kan berbatasan baik laut maupun darat dengan cakupan yang sangat luas. Jadi memang masih banyak jalan-jalan tikus yang mungkin belum bisa tersentuh oleh petugas yang bisa mengamankan. Nah, disitulah mereka mengambil kesempatan untuk memasukkan narkotika jenis ganja ini ke Jayapura. Nah, kalau untuk sabu, sampai sekarang kami masih belum menemukan adanya mungkin tempat produksi atau rumah produksi seperti yang ada mungkin di provinsi-provinsi lain.
Jadi untuk modusnya sendiri untuk narkotika jenis sabu ini kebanyakan mereka mengirim dari luar. Mengirim dari luar ini juga mereka dengan modus menyelipkan ke melalui paket-paket gitu ya, paket-paket. Jadi mereka mengirimkan barang apa dari luar, mungkin handphone dan sebagainya. Nah, di situ dia selipkan narkotika jenis sabu gitu. Khusus untuk sabu, kalau kita kategorikan dari jumlah barang bukti itu lebih banyak ke pemakai sih, lebih banyak ke pemakai. Untuk BB, narkotika jenis ganja sendiri itu dari Januari sampai Oktober ada 33 kilo. Untuk sabu ada total 63 gram. Untuk dari kasus Undang-Undang Kesehatan itu kemarin kita sempat mengamankan 3.056 butir pil trihexylphenidil, dan untuk minuman keras lokal tanpa izin ini total 340 liter. Ya, kita ketahui bersama lah bahwa memang untuk peredaran narkotika ini kan tidak hanya menjadi tanggung jawab dari unsur kepolisian, tapi juga tanggung jawab dari semua unsur, baik dari Pemda maupun dan lain sebagainya. Apalagi kita lihat juga rata-rata pelaku narkotika khususnya jenis ganja ini kan modusnya atau tujuan mereka itu untuk faktor ekonomi. Jadi mereka ini menjual ganja dengan alasan mereka tidak memiliki pekerjaan dan mengambil jalan pintas untuk menjual narkotika jenis ganja, baik di dalam kota Jayapura maupun sampai mencoba untuk mengirim keluar kota Jayapura. Jadi kalau dari kami, dari Sat Narkoba sendiri, kami tetap berupaya untuk semaksimal mungkin mengantisipasi dan menindak segala bentuk jenis peredaran narkotika, khususnya pengedar, ya, karena narkotika ini kan merusak masa depan ya, merusak generasi masa depan khususnya kota Jayapura. Dan kami juga secara aktif juga berkolaborasi baik dengan unsur internal kepolisian seperti halnya Polda atau mungkin satker-satker lain di lingkungan Polresta, kemudian unsur TNI dan Pemda juga dan lain sebagainya, untuk bersama-sama melakukan penindakan terhadap peredaran narkotika di wilayah Jayapura. Untuk pengguna narkotika ini sebenarnya sangat berbahaya. Kita juga tahu bersama bahwa narkotika ini dia dari segi kesehatan ya banyaklah dampak-dampak buruknya, seperti contoh ya ketergantungan, dan nanti mungkin bisa berakhir pada kematian karena ketergantungan ini kan dosis pemakaian narkotika itu kan pasti dari hari ke hari itu semakin meninggi gitu ya. Yang awalnya mungkin cuma sedikit, akhirnya karena ketergantungan bisa 3 kali sehari, 5 kali sehari, sampai akhirnya overdose dan meninggal. Nah, ini juga mempengaruhi juga di kesehatan lainnya gitu, mungkin ya jadi malas makan atau dan sebagainya gitu, sehingga sangat mengganggu sekali. Belum lagi dengan dampaknya ke sosial. Sebagai contoh, mungkin ada beberapa juga kasus dari pemakai narkotika ini kan karena mereka tidak memiliki uang untuk membeli narkoba, mereka lakukan tindak pidana lain, contoh mungkin pencurian atau penjamretan, yang mungkin barang yang dicuri itu kemudian dijual untuk membeli narkoba ini. Jadi sangat merugikan. Jadi saya himbau kepada masyarakat, kalau bisa jangan sampai berurusan dengan barang ya narkotika ini. Untuk hukumannya, kalau dari sisi hukum ya, untuk pengedar di atas 5 tahun, sampai 20 tahun, bahkan ada yang seumur hidup, tergantung dari bobot
ataupun peranan dari yang bersangkutan.